Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi analisis kontrastif, di mana yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian dari analisis kontrastif. Analisis itu sendiri adalah menelaah suatu masalah guna memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Nah, kontrastif itu merupakan perbedaan atau pertentangan antar dua hal atau lebih. Nah, kajian terhadap unsur-unsur kebahasaan itu dilakukan dengan cara membandingkan dua kebahasaan, yakni data bahasa pertama dengan data bahasa kedua. Kedua data bahasa itu dideskripsikan atau dianalisis. Hasilnya akan diperoleh suatu penjelasan yang menggambarkan perbedaan dan kesamaan dari kedua bahasa itu. Nah, pembahasan data itu harus juga mempertimbangkan faktor budaya, baik budaya bahasa maupun budaya siswa. Hasil dari pembahasan tersebut akan diperoleh gambaran kesulitan dan kemudahan siswa dalam belajar satu bahasa. Nah, menurut Sudipya, beliau menyimpulkan pemahaman tentang analisis kontrastif yang mengutip dari pendapat Lado 1996 bahwa yang pertama, analisis kontrastif berkaitan dengan perbandingan unsur-unsur yang terdapat dalam dua bahasa atau lebih untuk mengetahui persamaan dan atau perbedaan unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud bervariasi dari unsur bahasa yang terkecil yaitu sistem bunyi hingga unsur bahasa yang paling besar, wacana. Kemudian yang kedua, perbandingan kedua unsur-unsur bahasa tersebut dilakukan secara sinkronis atau deskriptif, yaitu perbandingan dalam suatu masa tertentu yang terbatas tanpa melibatkan perkembangan historis dari bahasa-bahasa yang sedang dibandingkan. Yang ketiga, hasil perbandingan tersebut dimaksudkan untuk berbagai keperluan dari untuk pemahaman umum hingga untuk keperluan praktis seperti untuk pengajaran, penerjemahan, dan penelitian. Yang kedua adalah analisis kontrastif sebagai kajian antarbahasa atau interlanguage study. Nah, kajian antarbahasa atau interlanguage study adalah cabang linguistik yang membahas fenomena kebahasaan yang muncul akibat interaksi antarbahasa, analisis antarbahasa. Nah, analisis kontrastif merupakan bagian dari kajian bahasa antara. Nah, lingkup kajiannya membahas proses yang terjadi dari persinggungan dua bahasa atau lebih. Bahasa antara atau interlanguage ialah bahasa seseorang yang sedang mempelajari bahasa lain. Dengan kata lain, bahasa yang kedudukannya berada di antara bahasa ibu dan bahasa sasaran yang sedang dipelajari. Nah, menurut Selinger 1972, demikian bahasa antara dengan sebagai suatu bahasa yang juga mempunyai sistem sendiri sebagaimana bahasa alami atau natural language lainnya. Sebuah contoh studi tentang pemerolehan bahasa pada bayi atau Brown 1973 yang menjelaskan tentang kemajuan bahasa seorang anak dengan pengetahuan bahasa percakapan nol, yaitu dari bayi, hingga memperoleh bahasa secara memadai pada umur 5 tahun. Dan karena hanya satu bahasa yang terlibat, pelajar bahasa pada anak tidak langsung berbicara, sebuah bentuk belajar antar bahasa. Berbeda dengan pemerolehan bahasa pada orang dewasa yang belajar bahasa kedua atau bahasa asing. Pada orang dewasa, pemerolehan bahasa dianggap peralihan dari monolingual menjadi bilingual. Dalam bilingual, dua bahasa terdiri dari bahasa ibu sebagai bahasa pertama dan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Adalah kasus nyata antar bahasa. Atau peribahasaan mengacu pada kepemilikan dua bahasa oleh individu atau kelompok masyarakat.
Nah, dalam proses kepemilikan tersebut ada peralihan dari berbahasa tunggal atau monolingual menjadi bilingual. Nah, analisis kontrastif menaruh perhatian pada bagaimana sebuah monolingual menjadi bilingual atau proses bilingualisasinya. Tersebut sesuai dengan pendapat dari Tarigan 1990/59. Nah, menambahkan bahwa analisis kontrastif adalah kegiatan membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua terkait dengan tujuan pedagogi. Melalui analisis kontrastif bisa diprediksikan kesulitan belajar dan kesalahan belajar, menyusun bahan pengajaran, dan mempersiapkan cara-cara menyampaikan bahan pengajaran. Analisis kontrastif banyak digunakan untuk kepentingan pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Analisis kontrastif sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran bahasa menggunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan antara unsur yang berbeda dan unsur yang sama. Meskipun demikian, titik berat analisis kontrastif ditekankan pada unsur-unsur kebahasaan yang berbeda. Nah, yang ketiga ada analisis kontrastif dan kewibahasaan atau bilingualisme. Analisis kontrastif itu sendiri merupakan sebuah bentuk kajian interlingual atau apa yang disebut dengan interlinguistik. Dalam interlinguistik selalu melibatkan lebih dari satu bahasa. Analisis kontrastif membandingkan dua bahasa dari segala komponennya, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kemiripan yang ada. Dari hasil temuan itu dapat diduga adanya penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran maksudnya, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan para dwibahasawan. Nah, dwibahasawan itu merupakan orang yang mampu menggunakan dua bahasa dengan baik. Sedangkan kewibahasaan adalah suatu alternatif menggunakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang. Penguasaan bahasa seseorang dwibahasawan biasa dibedakan atas penguasaan bahasa pertama dan penguasaan bahasa kedua. Penguasaan bahasa pertama yaitu bahasa yang pertama kali dikenal, dipahami, dan digunakan oleh seseorang. Penguasaan bahasa pertama sering juga disebut dengan ibu. Nah, penguasaan bahasa kedua diartikan sebagai bahasa yang diperoleh atau dipelajari seseorang sesudah bahasa pertama dikuasai. Nah, analisis kontrastif secara umum berkaitan dengan studi tentang bilingualisme. Bilingualisme atau kewibahasaan mengacu pada kepemilikan dua bahasa oleh individu atau kelompok masyarakat. Nah, dalam proses kepemilikan tersebut ada peralihan dari berbahasa tunggal atau monolingual menjadi bilingual. Nah, analisis kontrastif menaruh perhatian pada bagaimana sebuah monolingual menjadi bilingual atau proses bilingualisasinya. Tersebut sesuai dengan pendapat dari Tarigan 1990/59. Nah, menambahkan bahwa analisis kontrastif adalah kegiatan membandingkan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua terkait dengan tujuan pedagogi. Melalui analisis kontrastif bisa diprediksikan kesulitan belajar dan kesalahan belajar, menyusun bahan pengajaran, dan mempersiapkan cara-cara menyampaikan bahan pengajaran. Analisis kontrastif banyak digunakan untuk kepentingan pengajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Analisis kontrastif sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran bahasa menggunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan antara unsur yang berbeda dan unsur yang sama. Meskipun demikian, titik berat analisis kontrastif ditekankan pada unsur-unsur kebahasaan yang berbeda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatul Maulidia dengan NIM 19188201009.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis kontrastif. Seperti yang dikatakan oleh James bahwa ruang lingkup analisis kontrastif memiliki dua kategori. Yang pertama adalah analisis kontrastif linguistik mikro, yang mana mikrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, yaitu kaidah atau struktur bahasa itu sendiri, sehingga analisis kontrastif mikro adalah analisis kontrastif terhadap kaidah atau struktur bahasa yang pada umumnya hanya sampai pada tuturan kalimat yang meliputi unsur-unsur fonologi, gramatikal, dan leksikologi. Yang kedua adalah analisis kontrastif linguistik makro. Makrolinguistik adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa itu. Dan analisis kontrastif makro adalah analisis kontrastif terhadap bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang meliputi analisis teks dan wacana. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat analisis kontrastif. Analisis kontrastif adalah apabila unsur-unsur yang dibandingkan, yaitu unsur-unsur bahasa pertama dan bahasa target memiliki karakteristik yang sama, maka hal itu akan mempermudah pembelajar untuk mempelajari bahasa target, positive transfer. Sebaliknya, apabila unsur-unsur yang dibandingkan memperlihatkan karakteristik yang berbeda, hal tersebut akan mempersulit pembelajaran dalam mempelajari bahasa target. Lanjut. Selanjutnya, kata Brown membagi 5 tingkat kesulitan dalam mempelajari bahasa target, yaitu yang pertama adalah tingkat 0. Pada tingkat ini tidak ada perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa target. Pembelajar tinggal mentransfer secara positif unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa pertama ke dalam bahasa target. Contoh dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki fonem S yang sama. Yang kedua adalah tingkat pertama. Pada tingkat ini, dua satuan bahasa dalam bahasa pertama dijadikan satu dalam bahasa target. Contoh kata kami dan kita dalam bahasa Indonesia dijadikan satu dalam bahasa Inggris, yaitu we. Lalu yang ketiga, tingkat kedua. Pada tingkat ini, satu satuan dalam bahasa pertama tidak ditemukan dalam bahasa target. Contoh dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan kata kerja bantu, do dan did seperti yang ada dalam bahasa Inggris. Lalu yang keempat adalah tingkat ketiga. Pada tingkat ini, satu satuan dalam bahasa pertama diberi bentuk baru dalam bahasa target. Contoh konsonan P, T, dan K pada posisi awal kata dalam bahasa Indonesia diucapkan aspirated, bahwa awal kata dalam bahasa Inggris pick, table, cool. Yang kelima, tingkat keempat. Yang kelima adalah tingkat keempat. Pada tingkat ini, suatu bahasa yang baru dalam bahasa target harus dipelajari karena satuan tersebut tidak dikenal dalam bahasa target. Contoh pembelajar bahasa Inggris akan kesulitan dalam mengucapkan kata the atau the. Tingkat kelima, yang keenam adalah tingkat kelima. Berikut ini penjelasan keenam tingkat tersebut. Pada tingkat ini, satu satuan dalam bahasa pertama menjadi dua satuan atau lebih dalam bahasa target. Contoh, hanya ada kata dia untuk orang ketiga tunggal, tapi bahasa Inggris terdapat she dan he. Lalu saya akan menjelaskan tentang prosedur analisis kontrastif. Analisis kontrastif adalah suatu prosedur kerja yang mempunyai 4 langkah, yakni yang pertama adalah langkah pertama membandingkan struktur bahasa pertama dan kedua yang akan dipelajari oleh siswa. Langkah kedua adalah memperkirakan kesulitan dan kesalahan berbahasa. Langkah ketiga adalah
berkaitan dengan penyusunan, pengaturan, dan penekanan bahan pengajaran. Langkah keempat berkaitan dengan pemilihan cara-cara penyajian bahan pengajaran. 4 cara yang dianggap sesuai untuk menumbuhkan kebiasaan dalam menggunakan bahasa kedua itu yakni yang pertama adalah peniruan, yang kedua adalah pengulangan, yang ketiga adalah latihan runtun, dan yang keempat penguatan atau hadiah dan hukuman. Lalu saya akan menjelaskan tentang hipotesis analisis kontrastif. Ada 2 hipotesis analisis kontrastif. Yang pertama adalah hipotesis pertama adalah strong form hipotesis atau bentuk hipotesis kuat. Hipotesis bentuk kuat menyatakan bahwa semua kesalahan berbahasa dalam bahasa kedua dapat diramalkan dengan mengidentifikasi perbedaan struktur bahasa pertama dan bahasa kedua yang dipelajari oleh siswa. Lalu hipotesis kedua adalah weak form hipotesis atau bentuk hipotesis bentuk lemah. Hipotesis bentuk lemah menyatakan bahwa tidak semua kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi. Kesalahan berbahasa disebabkan oleh beberapa faktor. Peranan bahasa pertama tidak besar dalam pembelajaran bahasa kedua. Analisis kontrastif dan analisis kesalahan berbahasa harus saling melengkapi. Analisis kesalahan berbahasa mengidentifikasi kesalahan berbahasa yang dibuat oleh siswa. Kemudian, analisis kontrastif menetapkan kesalahan mana yang termasuk ke dalam kategori yang disebabkan oleh perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua. Kesalahan berbahasa dapat pula disebabkan karena kesulitan dari bahasa target itu sendiri, atau disebabkan karena pengajar yang kurang mampu mengajar, atau bahkan disebabkan oleh siswa tidak termotivasi dalam belajar bahasa target. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.